Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini? Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini Kamis 26 Desember 2019. Pemirsa, untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat wisata, berlibur dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat Anda, dimohon Anda untuk kembali mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Dan jangan lupa pemirsa dimohon pula untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa ramai lancar dan padat merayap. Untuk Anda pula pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, juga diharap hal serupa untuk kembali mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan dan jangan lupa mohon untuk tidak ugal-ugalan di jalan raya. Dan pemirsa, tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di pagi hari ini. Berita-berita apa saja yang tersaji baik dari Ciayu, Majakuning, Tegal dan Brebes, kemudian berita-berita yang ada di halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon, koran Juara dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Berita-berita apa saja yang tersaji pemirsa atau yang disajikan di kedua koran tersebut, baik berita-berita nasional maupun dari wilayah Ciayu, Majakuning, baik dari halaman insiden 24 jam, berita tentang halaman seputar politik, pro desa, halaman olahraga dan seterusnya. Semua disajikan secara lengkap di kedua koran tersebut. Untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Ikuti terus berita-beritanya di radarcirebon.com pemirsa, berita-berita yang cukup menarik baik dari internasional, dari nasional maupun dari sekeliling Anda hanya di radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangannya nih pemirsa. Anda juga bisa membaca halaman demi halaman yang ada di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon, dan juga radarcirebon.com. Pemirsa, nanti di pagi hari ini yang akan didiskusikan ini mengenai kilas balik dunia pendidikan di tahun 2019. Tentunya di 2019 nanti ada beberapa catatan baik dari praktisi pendidikan dan juga pemerhati pendidikan berkaitan dengan ranah pendidikan baik di Kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon. Misalnya di Kabupaten Cirebon ada tuntutan dari Forum Tenaga Guru Honorer dan juga tenaga pendidikan berkaitan dengan adanya upaya untuk menuntut honor ataupun gaji mereka setiap bulan ini sesuai dengan UMK. Kemudian ada lagi catatan berkaitan dengan tawuran di tahun 2019 yang tak kunjung selesai hingga hari ini. Kemudian juga ada tentang ujian nasional dan tentunya narasumber di pagi hari ini juga akan mencatat beberapa catatan-catatan di tahun 2019. Nanti bagaimana menurut nanti kedua narasumber di tahun 2020 yang sebentar lagi ini pemirsa kita akan sambut di tahun 2020. Berikut ada sejumlah informasi dulu, di antaranya isi libur Natal banyak wisatawan memburu souvenir khas Cirebon. Banyak para wisatawan luar daerah yang mengisi waktu liburan dengan mengunjungi sejumlah objek wisata, salah satunya di Keraton Kesepuhan Kota Cirebon. Hal itu dilakukan sebagai salah satu cara dalam mengisi waktu libur khususnya di momen libur Natal. Selain liburan, yang menjadi daya tarik wisatawan adalah beragam pernak-pernik atau souvenir yang ada di Galeri Pakumwati. Wisatawan luar daerah ini banyak memburu barang souvenir ciri khas Cirebon, diantaranya berupa penutup kepala, lukisan, dan lainnya. Menurut pemilik galeri, di momen liburan ini ada peningkatan dari segi pengunjung wisata yang berdampak pada penjualan souvenir. Kenaikannya diperkirakan mencapai 30-40% dibanding hari biasanya. Ya, alhamdulillah untuk bulan-bulan ini atau minggu ini ya sedikitnya ada peningkatan dari segi pengunjung atau untuk souvenir. Ya dari souvenir, belangkon dan juga yang lain, dan juga lukisan juga alhamdulillah banyak yang nyari ya? Ya, selama ini ya banyak yang keluar. Untuk harga souvenir yang ada di galeri ini, harga terendah Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sementara beragam jenis lukisan dan benda unik lainnya dijual antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Husein Sadra, RCTV Cirebon. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, janji atasi persoalan sampah di seluruh TPS liar, rela tidak libur hingga tahun baru. Para petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menyatakan kesiapannya dalam membersihkan tumpukan sampah, baik yang berada di TPS resmi maupun liar yang tersebar di 40 kecamatan. Pembersihan akan difokuskan pada 43 titik TPS liar yang berada di jalur arteri, dengan 11 diantaranya sudah dapat tertangani. Dalam menyelesaikan persoalan sampah di TPS liar, DLH akan menerjunkan seluruh armada truk yang berjumlah 28 untuk mengangkut sampah, dengan minimal pengangkutan sehari 2 kali. Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon bahkan sudah menginstruksikan kepada para petugas kebersihan untuk tidak libur hingga malam tahun baru. Dengan kasih kebersihan dan kasih sarana prasarana sudah menginventarisasi ada 43 titik se-Kabupaten Cirebon yang ada di jalur-jalur arteri. Dan kemarin kita udah ada 11 ya, pada di Pak Herman kita udah menyelesaikan 11 titik, dan sisanya kita terus. Kita Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang kebersihan tidak ada libur. Tidak ada libur sampai menjelang tahun baru. Kita menyelesaikan semua sampah-sampah liar. Target semuanya akan diselesaikan, Pak? Selesaikan insya Allah kita. Dalam hal ini mindset masyarakat ini belum berubah gitu, walaupun kita udah disiapkan terkait untuk penampungan sampah, tapi masyarakat ini belum peduli terhadap bak-bak sampah yang telah kita sediakan dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. DLH berharap sejumlah TPS liar yang sudah disediakan bak penampung sampah agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebaik mungkin dengan tidak meninggalkan sampah hingga tercecer. DLH pun akan menyurati sejumlah kecamatan dan desa yang telah disediakan bak penampung untuk turut peduli dan membayar retribusi sampah. Eri Erlangga, RCTV Cirebon. Berikut pemirsa saya bacakan headline di Koran Radar Cirebon edisi hari ini, Kamis 26 Desember 2019. Yang diturunkan di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Nah, ini yang menjadi sorotan pemirsa di hari-hari ini, baik sorotan di lokal maupun di nasional. Jiwasraya dikaitkan dengan Pilpres 2019. Didorong dibuka lewat pansus agar terang dan jelas. Ini pemirsa. Pemerintah pun sibuk skema penyelamatan. Itu dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Hari ini gerhana matahari cincin. Cirebon hanya GMS. Datang lagi di tahun 2031. Itu pemirsa. Kemudian 25 lokasi paling ideal amati GMC. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Tepat, orang Cirebon jaga keamanan Jakarta. DPR apresiasi pengangkatan Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya. Itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Tahun duka. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Dari halaman Metropolis, pemirsa, dari Kota Cirebon. Sekretaris Disduk Capil dalam tanda petik ditinggal. Ini dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Natal adalah sukacita untuk semua. Kemudian musim hujan, waspada DBD. Itu dari Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Ya, ini dari halaman Kabupaten Cirebon. Plafon gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Walet ambrol. Rusak parah, angin kencang terjang sejumlah rumah warga Sedong. Kemudian Kementerian Agama menghimbau umat Islam untuk sholat gerhana matahari. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Fraksi Demokrat tetap adem. Kader rame-rame menolak Muklisin menjadi ketua Partai Demokrat Kabupaten Cirebon. Itu dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon hari ini. Jamin keamanan Natal dan Tahun Baru. Ajak jaga kerukunan. Kemudian Wali Kota, toleransi kita kuat di tengah keberagaman. Itu pemirsa. Jelang Tahun Baru, bawang dan minyak naik. DPK UKM pastikan harga bahan pokok aman.
Itu pemirsa berita-berita yang tersaji baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang akan didiskusikan, ini pemirsa yang akan dibincangkan mengenai kilas balik dunia pendidikan di tahun 2019. Nah, ini pemirsa apa yang menjadi catatan dari kedua narasumber di pagi hari ini. Saya kenalkan dulu di sebelah saya, ini ada Kang Muhammad Ruhyat Zain MPD. Ini pemirsa salah satu praktisi pendidikan di Cirebon, dan sosok yang satu ini juga mantan aktivis dan hingga saat ini menjadi salah satu pengurus di PB PGRI pemirsa. Di sebelah saya ada Kang, biasa akrab dipanggil dengan Kang Zain. Selamat pagi Kang Zain. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Zain? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Kang Zain sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Zain pemirsa ada pemerhati pendidikan yaitu Kang Toto Haryanto SPD MM. Selamat pagi Kang Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Toto? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan juga hadir. Selamat pagi pemirsa Selamat semua. Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Pemirsa bisa di 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat, Anda juga bisa menanyakan, bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan nanti bisa bergabung langsung atau menanggapi apa yang nanti disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Saya ke Kang Zain dulu nih, Kang Zain sebagai praktisi pendidikan, terutama di Cirebon dan khususnya di Kabupaten Cirebon ya, bahwa di tahun 2019 catatan Anda ini yang menyita energi, menyita pikiran dari praktisi pendidikan, itu apa sih salah satunya dalam catatan Anda? Dalam dunia pendidikan ini di tahun 2019 adalah 2019, mohon maaf, adalah masa transisi. Masa transisi. Ya, Oke. kenapa mengatakan masa transisi? Bahwa 2019 itu pasca selesainya kontestasi politik nasional, maka Di bulan tentunya April itu ya? maka tentunya pendidikan pun demikian, harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas? Karena bagaimanapun kita ketahui, beberapa kali saya bilang bahwa sekarang pendidikan itu paradigmanya sudah berubah. Dulu berkenaan dengan sosial, bahwa pendidik itu betul-betul ibadah, tapi sekarang dengan material, apapun segala sesuatu uang. Maka kemudian pendidikan pun di tataran pusat kadang-kadang menjadi komoditas politik. Jadi sudah tidak, bukan rahasia pribadi lagi, udah rahasia umum bahwa tiap ganti menteri pasti ganti sistem dan kebijakan seperti itu. Itulah yang harus 2019 ini harap-harap cemas yang seperti saya katakan itu seperti Berarti itu. ini salah satunya dalam catatan Anda adalah ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan itu salah satunya. Tapi yang harus kita sedikit evaluasi adalah substansinya tidak mengena. Substansinya tidak mengena. Mengena apa? Tapi tahan dulu nih, Baik. Kang Zain dan Kang Toto tahan dulu, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Langkah konkret dari satu data kependudukan Indonesia akan dimulai pada tahun 2020 melalui sensus penduduk 2020. Dan pertama kalinya di era digital, saat ini Indonesia akan melakukan sensus penduduk dengan menggunakan data registrasi Adminduk sebagai basis data. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengajak partisipasi Anda dan mari kita mendukung sensus penduduk untuk satu data kependudukan Indonesia. Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar, mempunyai akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Peringatan Hari Ibu merupakan momen penting agar seluruh pihak memberikan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam sektor pembangunan. Saya Nunung Imron, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon, mengajak kepada kaum perempuan untuk mampu meningkatkan kualitas hidup
serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai agen penggerak. Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Kami Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mengadakan Dance Competition TikTok dengan syarat dan ketentuan. Pendaftaran waktu dan pelaksanaan lomba Minggu 29 Desember 2019 hanya di RCTV. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, keselamatan berlalu lintas. Melebihi dari target. Laris lah. Sangat bagus. Cukup stabil. Paling laku. Presentasinya lebih besar dan sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya, masih ada sangat memuaskan. Alhamdulillah, luar biasa. Coraknya banyak orang yang seneng. Banyak motifnya. Skalasi warnanya bagus. Warna komplit. Kualitasnya terjamin dan warnanya macam-macam. Bagus, warnanya, motifnya. Soalnya kualitasnya bagus, pilihan warnanya banyak, coraknya juga banyak, Mas. Warnanya banyak, nyaman dipakai. Pilihan warnanya berapa? Sangat terjangkau. Terjangkau, Mas. Harganya terjangkau. Harganya juga sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kalau sudah ada Pinafan, yang lain lewat. Sarung Pinafan tersedia di toko-toko sarung terdekat di kota Anda. Sarung Pinafan, harga terjangkau, kualitas terjamin. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya ke Kang Zen lagi. Kang Zen tadi terputus oleh jeda iklan. Anda tadi menyebutkan substansi. Maksudnya catatan Anda di tahun 2019 ini. Apa maksudnya? Baik. Substansi yang saya maksud adalah permasalahan-permasalahan yang fundamen itu yang tidak pernah selesai. Baik secara nasional maupun lokal? Ya, tentunya. Kalau udah nasional, otomatis berkorelasi kepada lokal. Contoh substansi adalah bagaimana masifnya kekurangan guru. Di tahun 2019? Ya. Kekurangan bukan guru? hanya tahun 2009, pasca moratorium dulu bahwa tidak boleh mengangkat dulu CPNS, akhirnya ya tadi, jadi banyak guru yang sudah pensiun, penggantinya tidak ada. Kedua, yang lucunya, sistem itu ada dibatasi dengan masalah usia. Loh, teman-teman yang mohon maaf, yang dia sudah berbakti, apakah usianya segitu saja? Kan tidak, terus bertambah. Sedangkan semakin kesini semakin mohon maaf umurnya semakin tua, dan itu akan terganjal oleh aturan. Ya, regulasi ya. Iya, regulasi. Maka di mana sistem keadilannya kan seperti itu. Masalah berikutnya adalah bahwa kita ini selalu terganjal dengan aturan yang tidak jelas, yang tumpang tindih. Begini. Baik. Di kita ini yang harus kita kaji itu bukan hanya soal akademik, tapi masalah karakter. Masalah karakter itu yang juga paling utama. Jadi kenapa? Jadi karena guru sekarang selalu dilandasi ketakutan dan ketakutan, apa-apapun sekarang selalu dilaporkan, dan aturan yang sebetulnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada sampai ke tingkat bawah yaitu peraturan sekolah, selalu diadukan atau disatukan, dibenturkan dengan KUHP. Itu yang jadi permasalahan yang dan krusial. itu yang mewarnai catatan Kang Zen di tahun 2019 ya. Betul. Ada beberapa guru kemudian yang dilaporkan begitu ya oleh murid, oleh orang tua. Ya, baik. Oke, tahan dulu. Kang Zen itu beberapa catatan, nanti tentunya ada catatan lagi dari Kang Zen sebagai praktisi pendidikan. Saya ke Kang Toto sebagai pemerhati pendidikan. Nah, kalau Anda amati sebagai pemerhati pendidikan di kota juga demikian gitu, bahwa ini masih yang tadi menyambung ada benang merah dengan Kang Zen, adanya kekurangan guru di sana sini. Kemudian catatan Anda sebagai pengamat, sebagai pemerhati pendidikan, apalagi? Silakan Kang Toto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Mudah-mudahan sejahtera semua. Amin. Amin.
catatan saya terkait dengan tadi pendapat dari Kang Zen. Ini memang di lapangan semuanya situasinya hampir sama. Situasinya antara kota, kabupaten itu semua sama? Sama. Kenapa? Karena terkorelasi dari kebijakan-kebijakan yang dari pusat. Dari atas ya? Betul. Itu. Yang pertama kaitan dengan moratorium. Moratorium ini berdampak besar kepada persoalan-persoalan pendidikan terutama maupun persoalan-persoalan lain terkait dengan sumber daya manusia. Iya, misalnya dampaknya apa gitu? Dampaknya begini, pendidikan itu ini sebuah proses, gitu kan? Proses atau usaha manusia dalam kerangka meningkatkan, mewujudkan SDM yang diharapkan bisa melanjutkan pembangunan. Nah, sektor pendidikanlah yang strategis terkait dengan persiapan itu. Nah, proses pendidikan itu sendiri ada beberapa tahap yang ditentukan oleh indikator-indikator. Seperti contoh, inputnya seperti apa? Input ya? Ya kan gitu kan? Inputnya seperti apa sih? Kan gitu kan? Kemudian setelah inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa? Ini akan berkaitan. Lalu kita pasti outputnya atau outcome-nya seperti apa. Nah, ketika kemudian dalam input ini dan proses ini ada persoalan-persoalan yang tadi dianggap signifikan dan saya sepakat dengan persoalan itu, kita signifikan banget ini. Kemudian kita pengen mengharapkan seperti apa? Baik. Contoh soal kekurangan guru yang sekarang, kekurangan guru yang sekarang. Ini kan baik di kota maupun kabupaten. Oh ya, semuanya saya katakan kebijakan moratorium itu berdampak luas, terutama di dunia pendidikan, secara nasional, ya kan? Karena moratorium itu tidak berlaku untuk kabupaten mana atau semua. Bukan seluruh saat Indonesia. ini juga dibuka CPNS gitu, Kang Toto? Ini kan saya katakan CPNS ini kan baru beberapa kali ini. Dan sedangkan kekurangan gurunya banyak gitu ya, banget, membengkak gitu. Iya, di kota Cirebon saja sudah dianggap bisa mencapai kira-kira 32% sekarang. 32%. 32%. Kisaran berapa gitu? Kalau kekurangan guru perkiraannya? Perkiraan kekurangan guru itu sekitar 1.100-an. 1.100 untuk pegawai negeri sipil? Iya. Pegawai negeri sipil. Iya, yang sekarang ini ya formatur ini atau kekurangan ini diisi oleh teman-teman. Teman-teman yang mereka dikatakan sukwan. Sukwan itu ya. Kan itu. Yang memang harus kita perhatikan itu. Tanpa mereka pendidikan kita lumpuh. Oke, tahan dulu Kang Toto, Kang Zen, dan silakan Anda pemirsa di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa bisa bergabung. Silakan di 0231 482138 pemirsa bisa berpendapat ya. Anda juga bisa menanyakan berkaitan dengan catatan ataupun kilas balik dunia pendidikan di tahun 2019. Silakan Anda bisa SMS atau Anda bisa di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kilas balik dunia pendidikan di tahun 2019. Ada pemirsa yang bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan suara yang khas, ya, dengan menggelegar. Silakan, Bunda. Bunda Indra. Assalamualaikum Kang Zezen dan Kang Toto. Ya, waalaikumsalam, Bunda. Mudah-mudahan sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Iya. Dalam masa Purna Bakti ini masih bisa ikut-ikutan nimbrung. Oke, silakan Bun. Ya, tadi dikatakan mengenai karakter. Nah, ya Kang Zen itu, ya. Silakan. Iya, jadi karakter ini yang bikin guru itu jadi kelihatan sebagai seorang guru. Dari zaman dulunya juga bukankah dicari itu
padepokan, ya, kemudian perguruan di mana orang-orang menimba ilmu, dihargai sekali. Guru Ratu Wong Atwakaro. Jadi kalau sekarang ada gonjang-ganjing demikian, kita bisa lihat di mana salahnya. Di mana salahnya? Nah, ada something wrong ya, Bun? Iya, sudut pandang mana yang dilihat? Kalau betul-betul karakternya seorang guru, itu akan kelihatan begitu. Baik. Oke, Bunda Indra. Ya itu tadi dikatakan kekurangan guru, tenaga guru. Tapi di sebaliknya banyak guru-guru muda lulusan baru yang kesulitan mencari tempat mengajar. Baik. Oke, Bunda. Terima kasih. Terima kasih, Bunda Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 1 SMS, 2 WA, 1 SMS dulu saya baca. Ini dari Palimanan, Kang Zen. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, Kang Zen. Pripun kabare? Nah, ini salah satu yang menjadi catatan kami ini sebagai guru honorer di Kabupaten Cirebon di tahun 2019 ini adalah tuntutan mengenai honorarium katanya Kang Zen yang harus disamakan dengan UMK ya. Menurut Kang Zen pribadi, sanggupkah pemerintah Kabupaten Cirebon menggaji kami para guru honorer ini layak ya dengan UMK? Terima kasih. Ini dari salah satu guru honorer ya. Siap. Di Kabupaten Cirebon. Ini 1 WA juga yang masuk, yang baru masuk. Ini pemirsa saya baca. Ini dari pemirsa Kang Zen. Ini pemirsa di Mundu ya, Kabupaten Cirebon. SPC, selamat pagi Cirebon. Nah, bagaimana menurut narasumber? Tahun 2019 ini tawuran tidak berhenti. Nah, ini saya sebagai seorang supir ini merasa terganggu katanya. Terima kasih. Itu catatan-catatan dari mungkin dari pemirsa dan juga tadi guru honorer di Kabupaten Cirebon. Ya, tahan dulu Kang Zen, Kang Toto dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Rumah Makan Kairo menyediakan kuliner khas Timur Tengah seperti sate kambing muda, kambing bakar, nasi kebuli, dan kambing geprek. Low kolesterol dan dimasak dengan resep warisan. Dengan harga yang terjangkau, Anda sudah dapat merasakan sensasi empuknya daging kambing di Rumah Makan Kairo. Tersedia juga burger dengan rasa yang lezat. Kambing bakar di Rumah Makan Kairo ini low kolesterol dan tanpa MSG. Merupakan resep warisan kakek Habib Alwi Assegaf dari Hadromut. Hingga kambingnya pun aman dikonsumsi baik untuk anak-anak dan dewasa. Pokoknya nggak pernah makan kambing seenak ini. Nggak nyesel lah pokoknya. Kambing kampung, mantap. Rumah Makan Kairo jelas beda rasa istimewa. Rumah Makan Kairo, jelas beda, rasa istimewa. Langkah konkret dari 1 data kependudukan Indonesia akan dimulai pada tahun 2020 melalui sensus penduduk 2020. Dan pertama kalinya di era digital, saat ini Indonesia akan melakukan sensus penduduk dengan menggunakan data registrasi Adminduk sebagai basis data. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengajak partisipasi Anda dan mari kita mendukung sensus penduduk untuk 1 data kependudukan Indonesia. Pakai Mandiri Syariah Mobile, fiturnya lengkap, bisa transaksi, berbagi, dan beribadah. Semua lebih mudah, hidup jadi berkah.
Segala suasana, aneka coraknya, nyaman dipakainya, Sarung Atlas. Resmi bisa, santai bisa. By BHS Tax. Ini hadir lebih dekat dengan Anda, pengobatan mata India Kalsa, terdaftar di Depkes dengan metode pengobatan tanpa operasi, mengobati mata min plus, rabun, katarak. Saya sudah lama menderita penyakit ambien, mau dioperasi tapi saya takut dengan operasi. Setelah berobat ke pengobatan Kalsa ambien, saya langsung sembuh tanpa operasi. Terima kasih Kalsa. Setelah berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata minus saya kembali normal. Saya sudah lama menderita penyakit mata katarak, sudah 5 tahun lebih. Banyak saran untuk dioperasi, tapi saya takut dengan operasi. Setelah saya berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata katarak saya langsung sembuh. Terima kasih Kalsa. Selama ini banyak yang berjanji-janji, tapi kami memberi bukti. Ingat Kalsa, ingat penyakit Anda. Dan awas, jangan salah masuk. Hanya Kalsa yang dapat menyelesaikan keluhan Anda. Pengobatan tradisional India Kalsa, Jalan Raya Palimanan, nomor 46, Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk kembali berinteraktif, untuk kembali bergabung. Silakan pemirsa bisa di 0231 482138. Ini ada WhatsApp yang masuk lagi ini dari pemirsa. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Maaf, ini cuma memberikan informasi untuk Dinas Pendidikan, baik terutama yang ada di Ciayu Majakuning. Nah, mohon tegas dong, di tahun 2020 nanti, masa zaman sekarang anak SD sekolah itu banyak yang bawa HP. Ayolah dibikin sanksi atau dibikin aturan buat anak yang bawa HP itu, kan belum pantas katanya. Ini salam dari pemirsa di Kelangenan. Ya, kemudian ada lagi, ini mohon ada kebijakan rekrutmen CPNS dengan pertimbangan usia dan masa kerja yang menjadi prioritas khusus dan tanpa tes sebagai penghargaan terhadap honorer, katanya Kang Jen yang sudah lama mengabdi. Ini dari Wardono Bangu 2 Kelangenan Cirebon. Silakan Kang Jen. Itu beberapa SMS, WA, kemudian juga interaktif tadi dari Bunda Indra. Silakan Kang Jen. Siap. Sebelumnya terima kasih atas atensi aktifnya dan atensi Bunda Indra dan teman-teman. Satu, berkenaan dengan karakter yang saya tadi bilang bahwa kita ini selalu dibenturkan dengan mohon maaf HAM. Dulu pendidikan itu harus keras, harus tegas. Keras bukan berarti menyakiti, lagi. Bukan kasar. Bukan kasar ya. Dulu ini kita ini bisa begini karena guru kita juga. Saya sering sekali namanya tangan. Ya, panjang selirik tap ya, penggaris itu kan. Itu kan. Nah, di sinilah akhirnya karena memang tadi pelanggaran HAM, bahkan di KUHP kan, mohon maaf, dan sebagainya, maka guru akan tidak berani. Sekarang katanya, kita ini harus pendekatan yang berbeda. Loh, nggak bisa. Sekarang manusia itu, dia punya hati. Mohon maaf, dengan segala kekurangannya, manusia itu punya sifat kebinatangan di dalam dirinya. Bahkan mungkin lebih. Karena karakter diri itu yang sulit akan diutamakan kalau sekali lagi kita tidak bisa tegas gitu kan. Nah, kalau ketegasan ini dalam mendisiplinkan dengan konteks tidak menyakiti, itu sebetulnya nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau misalkan mendisiplinkan kadang-kadang dilaporkan dan sebagainya, akhirnya bukan karena takut melawan, tidak. Jadi rumitnya, jadi akhirnya malas gitu. Baik. Nah, berkenaan dengan honorer satu lagi, pantaskah seperti dan ya bisakah honornya sama dengan UMK gitu begitu? Kalau kata bisa dan pantas, wajib hukumnya. Kenapa? Begini. Honorer itu, teman-teman honorer itu tugasnya sama, bahkan lebih daripada ASN atau PNS. Ya. Namun kalau mampu tidaknya, itu memang harus kita pertimbangkan. Ini sebetulnya, kalau saya secara ekstrim mengatakan, bahwa ini adalah kegagalan pemerintah pusat.
harusnya untuk masalah pendidikan itu sudah sentralistik saja. Jadi karena karena stagnasi dari pusat kebijakan-kebijakan yang membuat kisruh, akhirnya daerah lah yang terbebani seperti ini. Nah, maka kemudian harusnya berkenaan dengan UMR atau apapun harusnya dananya dari pusat saja, dari APBN, gitu kan. Kedua juga permasalahan berikutnya adalah berkenaan dengan kilas balik dunia pendidikan 2019 ini adalah masalah PPDB. PPDB masih tetap ya? Masih sangat kisruh itu. SMA, SMP, SD. Karena memang aturan-aturan, kebijakan-kebijakannya yang kadang-kadang tidak aspiratif seperti itu. Itulah yang menjadi catatan ya. Baik. Oke, saya ke Kang Toto nih. Kang Toto, salah satu yang menjadi sorotan juga di Cirebon adalah seakan-akan ini tidak pernah mandek, tidak pernah berhenti berkaitan dengan tawuran. Hampir setiap minggu, terutama di akhir pekan. Bukan hanya di akhir pekan, kadang juga hari Jumat, kemudian juga hari-hari yang lain. Pendapat Anda ini dari tadi salah satu supir di Beber. Silakan. Ya. Kang Toto. Terima kasih. Aduh, ini luar biasa ini teman kita. Mudah-mudahan selalu sehat dan selamat gitu ya, karena beliau seorang driver, supir. Ini menurut saya juga ada dampak dari proses pendidikan kita, ya kan? Ada perbedaan yang mencolok menurut saya terkait dengan proses pendidikan karakter. Dalam pengertian begini. Dulu kita ini ketika saya kecil masih ingat saya, ketika saya masih SD, begitu kita sedang bermain di mana saja, dan guru itu lewat, wah akan lewat. Sekarang itu kita mungkin, aduh, gimana ya, bersembunyi lah. Iya, kalau ada guru lewat. Betul, itu betul-betul gitu. Kalau sekarang, anak-anak sekarang kan kita bisa lihat sendiri. Ada, mohon maaf, bahkan lebih parah lagi. Ada murid yang mukul gini guru. Mukul guru ya? Kan begitu. Sekarang kalau lewat, muridnya sambil ngerokok, Pak, gitu ya. Iya. Iya, memang itu. Dulu mainan aja disumputin saya. Bayangin, jangan sampai ketemu muka gitu loh. Karena begitu gitu lah. Ke guru ini begitu. Luar biasa. Luar biasa. Sehingga ketika kita kemudian... Jadi Kang Toto melihat ini ada pergeseran gitu ya? Ada. Dan terus terang saja, ini kembali lagi bahwa proses pendidikan itu bukan tanggung jawab guru saja. Itu tanggung jawab semua. Kenapa? Karena ketika saya pada saat itu lapor ke orang tua saya, Pak, saya barusan dipukul tangannya. Karena ada, di kuku saya ada hitam, kotor misalnya. Saya bukan ke orang tua, itu bukan orang tua kemudian ngontrol ke sekolah. Malah ini ke kita ya? Malah kita, kamu sih salah. Kukunya panjang. Kan begitu. Iya kan? Nah, sekarang ini pakai penggaris. Itu sekarang berbeda. Tapi dalam satu tadi ulasan atau catatan kecil apa namanya dunia pendidikan di kita, kalau saya bukan harap cemas, tapi harap sumringah gitu loh. Harap optimis lah ya. Optimis. Iya, kenapa? Karena dunia pendidikan tidak bisa menghindar dari perubahan. Dan bahkan akselerasinya sangat tinggi di pendidikan. Baik, ini menyambung dari pemirsa tadi yang WA juga, bahwa berkaitan dengan HP juga. Nah, ini katanya anak-anak SD sudah bawa HP, SMP, kemudian juga SMA, SMK, apalagi nih. Nah, ini juga pergeseran yang luar biasa gitu kan. Betul. Nah, ini akan ada korelasinya nih. Jadi terkait dengan persoalan-persoalan regulasi. Regulasi juga tidak boleh berbenturan dengan regulasi lain, apalagi di atasnya, misalnya undang-undang segala macam. Hanya sekarang persoalannya, apakah kita sepakat dengan tadi pembatasan melalui peraturan-peraturan sekolah, gitu loh. Kalau peraturan sekolah itu bisa dilakukan ketika kemudian anak-anak SD atau anak-anak sekolah lah
HP itu misalnya dilarang dengan yang bisa download segala macam. Kemudian hanya sebatas, mohon maaf, komunikasi dengan orang tuanya. Kan gitu. Atau SMS dari sekolah ke orang tuanya dan dia juga dapat. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membangun karakter. Bukan sebaliknya ya? Sebaliknya. Nah kan itu kan. Misalnya di sekolah A, oh untuk ini tidak boleh. Semua ketika belajar, anak-anak harus simpan di loker. Ya siapkanlah loker. Kan? Jadi dia, anak-anak tetap konsen kepada pembelajaran. Kan begitu. Tetapi juga ketika sesudah belajar, dia juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya atau yang lain. Nah ini juga tidak bisa dilarang. Karena orang tua juga membutuhkan komunikasi dengan anaknya. Dan ini kaitannya dengan HAM, kan begitu, hak asasi manusia. Sehingga coba kita cari formula yang tidak merugikan siapapun, tetapi sama-sama membangun karakter anak kita, gitu. Baik. Oke, ini ada begitu. Satu lagi SMS yang masuk. Selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum. Ini dari salah satu orang tua murid yang ada di salah satu SMA negeri di Arjawinangun juga ini berpendapat bahwa adanya beberapa permintaan ataupun dari sekolah ya ini pungutan-pungutan masih tetap ada di tahun 2019. Salah satunya katanya di salah satu SMA negeri di Arjawinangun itu ketika belum bayar untuk sumbangan masjid, kemudian juga batako, pagar sekolah dan yang lain. Nah ini bukan hanya ijazahnya yang ditahan, tetapi juga kartu tes juga bisa ditahan oleh pihak sekolah. Nah itu bagaimana pendapat dari narasumber katanya ya. Itu di tahun 2019 masih mewarnai, masih diwarnai dengan demikian. Pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Langkah konkret dari satu data kependudukan Indonesia akan dimulai pada tahun 2020 melalui sensus penduduk 2020. Dan pertama kalinya di era digital, saat ini Indonesia akan melakukan sensus penduduk dengan menggunakan data registrasi Adminduk sebagai basis data. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengajak partisipasi Anda dan mari kita mendukung sensus penduduk untuk satu data kependudukan Indonesia. Tipe Impresa paket latex adalah sebuah inovasi terbaru spring bed vakum, membantu menjaga kesehatan tulang belakang Anda sehingga menambah kenyamanan tidur Anda. Harga sangat ekonomis dan bergaransi 15 tahun. Dan motif batik Cirebon kini semakin mudah Anda dapatkan di Pasar Sentra Batik Trusmi Cirebon. Berada di lokasi strategis Jalan Nasional, Pasar Sentra Batik Trusmi Cirebon juga semakin dilengkapi dengan fasilitas parkir yang luas, pusat kuliner, dan sarana ibadah. Pengunjung pun dapat langsung membeli batik khas Cirebon langsung dari tangan pengrajin batik. Saya Imron, Bupati Kabupaten Cirebon, mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo berbelanja batik di Sentra Batik Trusmi sambil menikmati kuliner khas Cirebon. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
Persiapan umroh saya semuanya sudah beres. Tapi kok bawa barangnya sedikit, Ceng? Kan biar bisa muat banyak buat oleh-oleh. Ih, ngapain repot-repot, Ceng? Kan ada toko laris. Oh iya ya, toko laris kan lebih lengkap dan murah. Yuk, kita belanja ke sana. Ayo. Melengkapi kebutuhan oleh-oleh haji dan umroh dengan datang ke toko laris. Menyediakan kurma, air zam-zam, kacang Arab, dan kebutuhan lainnya. Juga menyediakan busana India, kerudung, busana muslim, baju koko, sarung, dan masih banyak lagi. Toko laris, servis memuaskan adalah moto kami. Toko laris, Jalan Kalibaru Selatan nomor 37 Cirebon. Membuka Anda pemirsa, silakan Anda bisa bergabung kembali. Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda interaktif, Anda SMS, atau Anda bisa ke nomor WhatsApp. Silakan di 0231 482138 ya. Masih di pagi hari ini pemirsa, kilas balik dunia pendidikan di tahun 2019, dan saya ke Kang Zen lagi nih. Kang Zen, tadi bisa menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Toto berkaitan dengan di tahun 2020 berharap ini ada misalnya ada aturan mengenai HP dan seterusnya. Silakan Kang Zen. Baik, berkenaan dengan HP, kalau pada konteks dilarang penggunaannya yang sekali lagi menyalahi aturan atau yang tidak mendidik, tentunya wajib. Tapi HP itu tidak salah. HP itu nggak salah. Teknologi karena. Jadi begini, harusnya ada pemanfaatan yang lebih baik. Misalkan begini, biarkan, justru saya mendukung kalau memang pemerintah harusnya yang memfasilitasi ya. Di sekolah SD atau SMP, SMA, siapkan tablet semua. Jadi mereka itu, anak-anak tuh mengeksplor diri. Karena itu awalnya atau memang cara metodologi yang baik. Kenapa? Supaya zaman sekarang itu kebanyakan begini. Guru itu hanya mentransfer ilmu. Sedangkan anak hanya menampung. Tidak dalam arti kata dia mengeksplor diri. Itulah kenapa kembali lagi ada korelasinya terhadap, mohon maaf, tawuran dan sebagainya. Karena apa? Yang tidak diperbolehkan adalah pelanggaran peraturan sekolah, pelanggaran peraturan di negara yang kita ini. Yang tidak boleh adalah pelarangan setiap perbedaan pemikiran. Itu harus dipelihara. Maka kemudian aspirasi teman-teman SMA itu, anak-anak SMA itu, akhirnya di jalanan. Karena pemikirannya terbatas, terpatsun di situ. Akhirnya tawuran di situ. Akhirnya tawuran di situ. Jadi kebebasan ekspresi yang tidak ditampung. Nah, kalau sekali lagi pelanggarannya, oke, kita tadi dengan tegas, gitu kan, dengan peraturan ini guru di sekolah. Tapi pemikirannya biarkan dialektika pemikiran mereka selalu berkembang. Karena sekali lagi keilmuan itu, ilmu itu tidak ada yang absolut. Tidak absolut kebenarannya. Ada tesa, antitesa, dan sintesa. Itu pasti bergulir terus-terusan. Belum tentu sekarang pemikiran anak-anak yang tadi tawuran, dia lebih brilian daripada para akademisi. Belum tentu juga kan begitu. Jadi tampung semua itu. Jadi mereka itu karena tidak tertampung, maka dia curahkan di jalan. Gitu. Itu salah satunya seperti mereka itu. Ekspresikan di jalan. Ekspresikan di situ. Baik, Kang Toto, mengenai banyak ini informasi juga ya. Tadi dari pemirsa juga di Arjawinangun ada masih pungutan-pungutan di tahun 2019 masih mewarnai pendapat Anda? Ya. Kita harus bisa membedakan mana itu pungutan, mana itu sumbangan. Ya. Kembali kepada persoalan undang-undang Sisdiknas bahwa pembiayaan pendidikan itu bukan hanya dari pemerintah saja. Tidak, tanggung jawabnya bukan pada pemerintah saja, tetapi juga masyarakat. Kenapa? Karena memang tanggung jawab pendidikan itu ada tadi tiga komponen tadi kan gitu kan, kan gitu. Masyarakat, kemudian terutama pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha kan gitu kan. Nah, persoalan pungutan yang tadi ini kan ada indikator-indikator pungutan, tetapi
jangan kemudian bahwa pungutan itu akhirnya membuat tadi pelarangan atau pencegalan atau apa ya, lebih ekstrim lagi. Ini tidak boleh terjadi, gitu loh. Apalagi misalnya tidak ada musyawarah dengan orang tua murid, gitu. Ya, biasanya itu dilakukan musyawarah melalui komite sekolah, kan begitu kan? Nah, tetapi ada kalanya komite sekolah yang tidak berfungsi sesuai dengan aturan. Ada juga ya? Ada. Misalnya apa itu? Maksudnya tidak sesuai dengan aturan? Bahwa di dalam sumbangan dana pendidikan, sumbangan dana pendidikan, namanya juga sumbangan, itu tidak akan pernah muncul sama rata. Angka yang sama rata. Tetapi komite sekolah itu, ya kan, menghimpun semua orang tua siswa bersama-sama sekolah. Apa yang kurang, yang ada di sekolah ini kurang untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Contoh soal misalnya di sekolah itu ada program unggulan, misalnya program unggulannya apakah bidang IT lah, bidang segala macam. Nah, ini tidak terprogramkan dalam program dari bantuan pemerintah, BOS misalnya. Ini boleh dilakukan ya sepanjang itu merupakan kesepakatan bersama dengan komite sekolah, dengan orang tua siswa. Itu ya. Kembali saya ke Kang Zen nih. Menurut Kang Zen, apa sih yang mesti dilakukan nanti di tahun 2020 ya, terutama tentang tadi persoalan-persoalan yang kita obrolkan dari awal itu ya, baik oleh pemerintah, kemudian juga oleh masyarakat, oleh orang tua dalam hal ini, apa sih gitu Kang Zen? Baik, semuanya itu hanya satu poinnya. Apa itu Kang Zen? Yaitu adalah evadir. Apa itu evadir itu? Evadir itu adalah evaluasi diri sendiri. Semua baik pemerintah, praktisi juga pendidikannya, masyarakat, bahwa marilah kita konsen kepada pendidikan. Negara ini itu akan baik kalau pendidikannya baik, itu saja sebetulnya. Ya. Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, mana hal-hal yang harus, skala prioritas yang harus diselesaikan adalah permasalahan-permasalahan krusial. Pemerintah pusat, kalau memang pendidikan ini rancu dan ricuh terus menerus, baik sistemnya, baik pendidiknya, baik tenaganya, maka ambil alih saja secara terpusat, sentralistik tadi. Karena desentralisasi tadi akhirnya menjadi kerancuan. Contoh, kalau berkaitan dengan honorer lagi, provinsi dengan kabupaten kota beda. Ada juga ibaratnya mungkin kalau di daerah sekitar ibu kota, misalkan Bekasi, di sana PAD-nya besar, otomatis pendapatannya besar. Gitu ya. Artinya tidak ada ada ketimpangan di situ. Ada kesenjangan pendapatan. Sedangkan tugasnya sama. Bayangkan sekarang sedikit di Kabupaten Cirebon itu yang geografisnya begitu luas. Bayangkan ada SD yang dia harus naik gunung mungkin, harus melintas sungai dan lain sebagainya. Gajinya nggak seberapa. Apakah itu manusia? Yang harus dimanusiakan, gitu kan? Itu yang harus jadi pertanyaan. Ada skala prioritas. Menurut Kang Toto, apa sih yang mesti dilakukan? Ini menyambung tadi dari Kang Zen. Ada skala prioritas atau apa nih? Ini anggap saja nanti di tahun 2019 kita tutup sebagai bahan pelajaran, evaluasi, dan di tahun 2020 dunia pendidikan pun ini harus berkaca ke tahun 2019. Ya, saya tertarik pernyataan Kang Zen tadi. Ketika pendidikan baik, maka negara akan baik, betul ya? Nah, kalau saya berharap begini, kita sebagai umat beragama ya, terutama saya sebagai umat Muslim, coba saya terinspirasi ketika saya membaca salah satu ayat di Al-Ahzab ayat 25 di Al-Quran. Di Al-Quran. Al-Ahzab ayat 25, bahwa di sana ada sesungguhnya pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Nah, saya terinspirasi itu
maka menurut saya paradigma yang akan untuk pendidikan adalah suri teladan. Suri teladan. Kenapa Suri teladan dari? Oh begini Mas, suri teladan itu berlaku untuk semua lapisan. Contoh soal siswa, dia harus punya sifat-sifat teladan dengan temannya. Guru juga begitu, akan jadi teladan dari siswanya dan teman-temannya. Ketika pada semua strata punya tekad seperti itu, insya Allah itu barangkali solusi yang terbaik, merubah paradigma bahwa suri teladan adalah basic dari persoalan mendasar yang ada di dunia pendidikan. Dan sayang sekali Kang Toto, Kang Zain, waktu kita terbatas, jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Zain, closing statement singkat saja. Ya, baik, sebelum closing statement saya kelupaan selamat kepada Kang Toto. Ini beliau ikut kontestasi di PGRI Provinsi, ingin ada perubahan. Lalu dengan Pak Dadang Suntana dari Kabupaten Bogor sebagai ketuanya, mudah-mudahan tujuannya memang tercapai dan tertib. Jadi masalah PPDB dan sebagainya harus selesaikan. Siap. Baik, untuk kesimpulannya adalah satu, bahwa jalinlah komunikasi secara aktif antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan masyarakat. Bagaimana caranya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, khususnya karakter anak bangsa. Karena di Indonesia itu tidak butuh hanya orang cerdas, tapi sifatnya tidak waras. Yang paling penting adalah karakter yang harus dibangun, bahwa negara itu punya khas sendiri, bahwa di Indonesia itu terlihat sopan santun, beretika dan sebagainya. Jangan sampai pemikiran itu akhirnya terpatsun dengan perbedaan-perbedaan yang lain. Merdekakan pemikiran, tapi peraturan tetap ditegakkan. Silakan Kang Toto, singkat saja di closing statement. Terima kasih. Saya berharap tadi yang saya kemukakan, bahwa paradigma pendidikan mudah-mudahan di tahun 2020 ke depan berbasis suri teladan. Itu ya. Keteladanan. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan itu menjadi solusi terbaik untuk kita semua. Di tahun 2020 ya. Kang Toto, Kang Zain, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk bisa saya baca. Kemudian WA yang masuk juga ini ada yang belum saya baca. Yang sudah interaktif di Selamat Pagi Cirebon saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.